Pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, Bapa yang maha kasih, ketika Tuhan memberikan kesempatan kami menikmati hari ini, artinya Tuhan masih berkemurahan untuk memberikan kami kesempatan di hari-hari yang akan datang. Kami akan tutup hari ini Tuhan dengan mempelajari firman-Mu. Urapi kami Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman ini dapat menjadi motivasi bagi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita Sabat 31 Agustus 2024 dengan judul Hari-hari Terakhir. Saudaraku, marilah kita baca pelajaran ini dengan dari Markus 12 ayat 41 sampai 44, Markus 13 ayat 1 sampai 32, Daniel 9 ayat 24 sampai 27, Daniel 7 ayat 25, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Dan sebagai ayat hafalannya pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Markus 13 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kita pekan ini dimulai dengan sebuah kisah yang sangat singkat di akhir Markus yang ke-12, di mana Yesus membuat sebuah pernyataan yang mendalam tentang sebuah tindakan kecil yang dilakukan seorang janda. Bagian utama dari pelajaran pekan ini bagaimanapun membahas Markus 13, sebuah nubuatan yang mengejutkan tentang nasib bait suci di Yerusalem dan masih banyak lagi. Pasal ini beserta paralelnya dalam Matius 24 dan Lukas 21 mengisahkan tentang kehancuran Yerusalem dan seterusnya bahkan hingga akhir dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Markus 13 buat cukup jelas adalah bahwa nubuatan ini dimulai dari zaman para nabi, Yesus hingga akhir zaman, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Pola ini mengikuti apa yang dikenal sebagai penafsiran historis nubuatan akhir zaman, sebagai lawan dari upaya untuk menempatkan nubuatan-nubuatan ini di masa lalu atau jauh ke masa depan. Seperti banyak ajaran, seperti dalam Markus, pengajaran Tuhan adalah sebagai tanggapan terhadap suatu pertanyaan atau kesalahpahaman dari murid-muridnya. Pertanyaan atau kesalahpahaman ini memberikan Yesus kesempatan untuk mengajarkan kebenaran yang penting bagi kehidupan dan pengalaman Kristen. Yesus tidak hanya meramalkan masa depan, namun juga mengajari murid-muridnya baik dulu maupun sekarang tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi datangnya pencobaan. Saudaraku, marilah kita pelajari pelajaran pekan ini untuk persiapan Sabat 7 September. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita kembali tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Apa yang Tuhan telah nubuatkan di kitab-kitab-Mu melalui para nabi-nabi-Mu akan menjadi motivasi bagi kami, semangat bagi kami untuk benar-benar mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Urapi kami Tuhan, bekali kami, jagai kami sepanjang malam hari ini.
Jauhkan kami dari mara dan bahaya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.